Kalian tahu, kemarin Roy Suryo di acara Rakyat Bersuara mempermalukan Waudin semalu-malunya sampai Waudin nggak tahu lagi di mana mau diletak kemaluannya. Sebentar dulu Pung Parbela, kayaknya ada yang salah kalimatmu itu. Perasaan kayaknya bukan kemaluan Pung Parbela, rasa malu. Rasa malu Pung Parbela, macam-macam kau. Sekarang begini, salahnya di mana? Berani kata bendanya keberanian, takut kata bendanya ketakutan, kan begitu. Subur kata bendanya kesuburan, nah malu kata bendanya kemaluan. Tapi konteksnya beda ini Pung Parbela, bukan kemaluan Pung Parbela, rasa malu, rasa malu. Kalau yang satu itu nggak kemana-mana dilihat Pung Parbela, nempelnya di situ. Kalian jangan ada yang marah ya. Terserah kalian mau menganggap Opung Parbela ini pada saat ini nggak ada faedahnya apa yang Opung Parbela sampaikan sekarang. Aku udah bilang sama kalian, kalau ngomongin masalah Rosyuri dan teman-temannya, anggap aja ini sebagai hiburan. Aku tahu ini nggak bermanfaat, tapi aku merasa terhibur. Makanya aku ingin menghibur kalian ya dengan berita-berita dari Rosyuri. Kan nggak cuma masalah Rosyuro yang Opung Parbela ceritakan sama kalian kan? Ngomongin MBG oke, ngomongin Jampitsus oke, ngomong anak buahnya ex Jampitsus itu yang kemarin itu mati mulut berbusa juga oke. Tadi pagi ngomongin apa? Ngomongin masalah Mas Gibran kabinet bayangan juga oke. Kalau yang lain-lain itu aku bisa serius, tapi kalau yang ini gua nggak main-main ini. Anggap aja kalian lagi nonton opera Panjava. Ya oke lah, kuralat. Jadi kemarin di Rakyat Bersuara, Roy Suryo mempermalukan Waudin semalu-malunya sampai Waudin nggak tahu lagi di mana mau diletak rasa malunya. Lolos juga. Tahu kalian, dibongkarnya rahasia sama si Roy Suryo kalau ya Waudin sempat minta supaya jadi pengacaranya Ugroseno. Ugroseno kan kemarin kan kalau nggak salah tertimpa masalah juga kan. Kayaknya terima surat dia itu dibacakan suratnya itu. Nah si Waudin ini ya kepengen supaya dia menjadi pengacaranya. Nampak kali dia kehausan panggung. Panggung di sebelah sana udah roboh, pindah dia ke sini. Waudin, gimana pun juga ya dia akan mendengarkan apa kata Roy Suryo daripada kau. Karena apa? Roy Suryo terus yang masuk TV, bukan kau. Jadi kalau pengen naik pamornya ngikut sampai masuk TV, rajin masuk TV, nggak kau. Iya kan, nampak kali kehilangan panggung dia. Dengan kalian, Roy Suryo tipe yang sidang, mereka yang kompresi pers. Gimana coba? Roy Suryo sama si tipe yang sidang, mereka kompresi pers. Ono ae. Walah, caca. Ditawar-tawari oleh orang. Gitu loh, Pak Ugro saya jadi kuasa hukumnya ya, nanti Bapak akan saya hina-hina lagi karena saya juga pernah memecat klien saya. Dokter Tifa pernah dipecat oleh dia, dan dia sekarang nawari Pak Ugro. Nah, Pak Alkatiri juga pernah dipecat. Siapa dia? Tentu teman-teman tahu lah, ya. Yang nyinyir sekali. Ya. Mas Roy, saya juga dipecat. Nah, itu juga dipecat. Mas Gabor juga dipecat. Buaya juga dipecat. Orang sudah mecat-mecat di antara kita dan itu melanggar loh. Melanggar undang-undang. Iya, salah seorang. Sebentar dulu. Kalian itu semuanya kalian dipecat dapat pesangon nggak kalian? Biasanya kalau di perusahaan ya, kalau dipecat dapat pesangon, kecuali mengundurkan diri gitu loh. Kalau mengundurkan diri nggak dapat pesangon, kalau dipecat baru dapat pesangon. Kalian dapat pesangon nggak? Ya udah, kalau nggak dapat pesangon nggak usah komentar, biarin aja. Ke TPUA, dia sendiri sebenarnya keluar dari TPUA. Bukan TPUA. Ada lagunya Udin Sedunia. Jadi itu pun sebenarnya secara etika advokat nggak boleh. Dia kan dulu pernah menjadi advokat saya, kemudian sekarang menyerang-nyerang kliennya, itu nggak boleh itu ya, kayak gitu. Masa dia nggak ngerti? Tapi udahlah, biarin aja, ke laut aja nanti. Mak, Udin ke laut katanya. Udin, namamu jelek tapi terkenal. Udin.
Udin, namamu jelek tapi terkenal. Ke laut aja katanya, Bah. Gak boleh gitu, bagaimanapun juga kalian itu pernah bermesraan satu dengan yang lainnya. Jangan cuma gara surat pemecatan jadi hilang persaudaraan. Ya jelas lah, Pung, ngapain dipertahankan, Pung? Lebih bagus putus persaudaraan, Pung. Minta dia jadi lawyernya Ugroseno dia. Cie, Udin kepengen dapat panggung lagi dia. Karena bukannya bilang apa, biar tahu kalian. Pernah satu kejadian, ya. Pernah satu kejadian, salah satu dari tim mereka. Kemarin pengacaranya si Tiba ini 77 orang. Bayangkan. Pengacara Bapak Joko Widodo 11 orang, pengacara si Tiba 77 orang. 77 orang. Pantas lah, nggak ada lagi uangnya untuk membayar apartemen, habis untuk gaji pengacara. Betulnya itu aku nanya. Gara-gara itu iya, makanya habis uang. Waduh. Untuk apa? Ya sekarang ini hidup ini perlu kualitas bukan kuantitas. Kalau kumpul 70 orang pengacara melawan 11 orang yang punya kualitas, nggak ada apa-apanya itu. Di sini 77 menang kuantitas, di sana 11 menang kualitas. Ya kan? Ya lebih bagus orang milih yang kualitas. Aduh, jadi pernah ada salah satu dari pengacara orang ini kemarin itu dikatakan katanya ya, gara-gara nongol di TV dia dipecat biar kau lihat. Katanya di antara semua pengacara, ya ini menurut keterangannya dia. Menurut keterangannya dia katanya semua pengacara yang mau nongol di TV harus permisi sama Mbak Udin. Sekarang kau pengacara atau agennya? Jadi saya pernah menjadi klien dari seseorang yang lagunya Udin Sedunia gitu ya. Di awal-awal kasus ini ya. Kemudian pada sebuah peristiwa yang sangat unik. Jadi saya tanggal 28 Juni 2025 itu diundang oleh salah satu media, salah satu apa? TV begitu ya. Sebut saja ALC ya. Saya diundang. Nah, pada waktu itu saya sedang ujian pendadaraan S3 saya. Melihat waktunya nggak mungkin saya hadir. Karena itu saya kemudian minta lawyer saya. Jadi di situ kan ada 77 lawyer waktu itu ya. Ada saya dan saya yang bela, Pak. Ya. Nah, kemudian saya minta Pak Alkatiri untuk mewakili saya karena saya tidak mungkin hadir di situ. Nah, Pak Alkatiri hadir dan membuat sesuatu yang spektakuler, yaitu identik sama identik itu bukan berarti asli itu ya di situ ya. Anda bisa lihat rekamannya. Apa yang terjadi? Besok pagi beliau dipecat. Karena katanya melanggar etika. Kenapa bicara di media tidak izin saya gitu ya. Kemudian karena saya tidak terima ya. Loh, lawyer saya kok dipecat? Saya katakan ini nggak boleh seperti itu. Ya, harus kayak gitulah dianya agennya. Agen tunggal itu. Harus permisi lah kalian, izin lah. Nggak kalian hargai agen tunggal. 2 hari kemudian saya sebagai klien dipecat. Mana ada dalam sejarah dunia klien dipecat. Jadi ini satu-satu yang terjadi gitu. Lalu kemudian ternyata beruntun ya, ada lawyer kami juga ya. Kemudian Sebentar dulu, kemarin kalian bangga-banggakannya itu. Kalian bangga-banggakannya itu karena dia juga membangga-banggakan kalian. Katanya kalian itu pejuang. Katanya kalian itu pahlawan. Pahlawan apa? Cerot. Ada aja. disuruh milih dia atau milih Pak Alkatiri ya. Tentu saja saya milih beliau ahli pidana undang-undang ITE. Mengapa saya tidak memilih beliau ya gitu. Oh sebentar dulu, berarti si Udin itu bukan ahli dia itu. Kalau memang bukan ahli, kenapa dia jadi pimpinan? Kenapa koordinatornya dia? Kenapa? Berarti udah salah set kalian, salah set. Jadi itu cerita itu saya baru pertama kali ini saya melakukan klarifikasi setelah 1 tahun ya, untuk supaya jelas. Dan kemudian yang bernasib seperti kami, bukan cuma kami berdua, bahkan terakhir Bang Gofur Sangaji juga dipecat sama dia.
Nah, jadi itu clarified dan ada saksinya, WA di mana kami dipecat juga kami masih simpan ya. Tentu saja mestinya ikatan advokat juga perlu mengetahui tentang tindak yang tidak etis tersebut gitu ya. Nah, lalu kemudian sebagai closing statement saya adalah bahwa begini. Tadi kita sudah clear ya pada acara ini, berkah sekali nih saya datang ya. Karena pertama adalah saya datang tuh menunjukkan bahwa saya tidak pernah gentar. Yap. Ya. Seperti yang tadi lawyer saya katakan, Pak Abdul Al-Katiri, bahwa kami sudah lama mempersiapkan untuk hadir sidang. Ya. Baik saya sebagai terdakwa maupun Kalau nggak gentar, kenapa kok kemarin teriak-teriak? Kasus ini nggak pantas lagi untuk dilanjutkan. Kasus ini sudah selayaknya dihentikan. Begitu eksepsi diterima, ya kan? Ternyata apa? Ya, kebingungan kalian semua. Kayaknya salah strategi nih. Kelihatan kemarin mau eksepsinya ditolak, mau eksepsinya diterima, tetap juga akan masuk ke sidang perkara pokok. Aduh si Tipa ini nggak ada gitu tobat-tobatnya gitu loh ya. Nah, jadi ya kemarin itu Roy Suryo dia itu kalau nggak salah dia perapit ketiga ya, mengajukan tuntutan dan juga mengajukan gugatan ganti rugi sebanyak 206 miliar. Juta opung. Oh, jangan main-main kalau pupar bila hati kalau ngomong sekarang ini. Gampang sekarang dilaporkan. 206 juta. Kan begitu, katanya 100 juta ya, 106 juta itu untuk kerugian material dan 106 juta kerugian material, 100 juta itu untuk kerugian imaterial ya. Kita dengarkan dulu ya apa tanggapan mereka tentang 206 juta ini. Mau dikemanakan uang ini? Kita dengarkan. Masuk kepada hakim tunggal yang tadi juga bagus banget beliau itu memberikan pandangan masukan kepada kami yang kemudian supaya tertibnya pokok yang kita mohonkan, maka tadi beliau menyarankan ini saja, fokus saja ke sini, itu bagus ya. Jadi menurut saya kami mengapresiasi itu semua. Dan yang ketiga ya yang ingin saya sampaikan saja, setelah ini siang nanti jam 2 kami akan bersama-sama ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Apalagi itu ada tuntutan perdata atau gugatan perdata perbuatan. Sebentar dulu, ini aja kerja Suryo. Kalau nggak masuk TV pergi ke pengadilan. TV pengadilan Polda. Waduh, udah makan vitamin kau bang. Jaga kesehatanmu. Ya, makan minum multivitamin itu biar kuat kau kemana-mana. Iya, coba bayangkan kalian biar tahu kalian TV pengadilan Polda. Hukum terhadap seseorang ya gitu. Seseorang itu tadi sudah disebut juga di dalam acara. Salah satu dari 4 pelapor yang melaporkan saya ya, bukan Joko Widodo, tapi salah satu dari 3 termul yang ada ya itu. Siapa dia? Nanti ada di Pengadilan Negeri Jakarta, dan itu sudah masuk sidang yang kedua ya. Karena pada saat sidang yang pertama mereka tidak datang. Jadi itu penegasan dari saya, dan sekali lagi untuk menegaskan bahwa uang itu bukan hanya untuk kami terima saja ya, bukan untuk kami sama sekali, bukan untuk kami, tapi untuk yayasan yang bersangkutan. Maka sebagai wujudnya kami sudah ada kok uangnya, ada di sini. Karena ini warnanya biru ya, ini warnanya juga biru ya gitu. Jadi kita sampaikan kepada yayasan yang memerlukan. Dari 206 juta rupiah itu ya diputuskan semua atau dikabulkan sebagian atau apa, yaitu terserah kepada yang mulia Hakim Tunggal Pak Iketut Darmawan. Sekian. Sungguh mulia hatimu Roy Suryo. Ternyata selama ini kau cari duit untuk yayasan. Luar biasa hatimu, motivasi dan cita-citamu. Ternyata selama ini kami salah menilaimu. Tersimpan sebuah maksud yang mulia dari pribadimu. Ingin kau memberikan yang terbaik kepada orang-orang, anak-anak yang terlantar. 206 juta bukan uang kecil, Suryo. Bukan uang yang kecil untuk sebuah yayasan, Roy Suryo. Tapi satu hal, Roy Suryo, kalau kau memang ingin menyumbang, kalau kau ingin memberikan uang yayasan,
Pakai uangmu, bukan pakai uang orang. Pakai uangmu. Kenapa nggak dari kemarin aja gitu loh? Aduh, Opung Parbila ini kan juga jadi hak mereka ini, jadi uang mereka, ya. Jadi ya nggak ada salahnya juga sih Roy Suryo ngasih sama apa namanya yayasannya kita, mudah-mudahan kalau terkabulkan ya, kalian sendiri yang menilai apakah itu ya bisa menjadi pahala atau enggak tahu aku. Uang yang kayak gitu-gitu nggak tahu aku itu bisa menghasilkan pahala atau enggak. Yang ngasih itu dapat pahala atau enggak tahu aku. Aku nggak mau komentari karena itu bukan ranah Opung Parbila. Nanti ku bilang nggak ada pahalanya, rupanya ada. Ku bilang ada pahalanya, rupanya enggak. Ya kan? Mana tahu uang itu nanti mereka dapatkan hasil daripada uang di dalam berangkasnya siapa si Febri Adriansyah. Nggak tahu juga kita. Nggak tahu juga. 206 juta, biar tahu kalian apa tanggapan daripada Polda Metro Jaya. Polda Metro Jaya mengatakan bahwasanya itu nggak logis. Kenapa nggak logis? Karena kerugian-kerugian ya yang dibeberkan atau yang dijabarkan atau yang dirincikan oleh Roy Suryo ya itu nggak ada yang apa namanya yang tidak berkaitan langsung dengan penahanan itu menurut mereka. Ya kan begitu. Nah, contohnya biar tahu kalian ya. Ya, ini agak ketawa aku ya. Jadi ternyata Roy Suryo itu memasukkan kerugiannya karena apa? Ketika 3 hari atau 4 hari penahanan itu dia nggak bisa lagi ngonten. Katanya dia rugi, nggak dapat penghasilan 3 juta 1 hari kalau dia ngonten di YouTube. Kalau dia ngonten di YouTube dapat satu hari katanya dapat 3 juta. 4 hari berproses itu katanya 4 hari kali 3 juta 12 juta. Udah rugi katanya dia 12 juta. Sebentar dulu Roy Suryo, minta maaf. Aku udah kuperiksa sebetulnya ya channelmu itu ya. Channelmu itu ya kalau ku banding-bandingkan dengan channelnya Opung Parbila, minta maaf aku nggak membandingkan dengan channel yang lain ya. Aku ingin membandingkan dengan channel Opung Parbila ya. Viewmu itu, ya penontonmu itu, minta maaf, seperempat pun nggak ada dari penontonnya Opung Parbila. Ya, seperempat pun nggak ada dari penontonnya Opung Parbila. Ya, tapi Opung Parbila nggak pernah dapat 3 juta 1 hari. Nggak pernah. Minta maaf kalau dia itu penontonnya terserah kalian, ya terserah kalian kalau mau kalian bilang, ya. Dia dapat 3 juta 1 hari, terserah kalian. Tapi kalau aku jujur aja, penontonku yang 4 kali lipat daripada Roy Suryo, ya nggak pernah aku dapat uang 3 juta 1 hari. Kalau emang bisa udah dapat 3 juta 1 hari kerja orang main YouTube, nggak perlu lagi kerja menjadi komisaris, jadi wakil menteri, jadi gubernur, jadi bupati, udah main YouTube aja. Bayangkan kalian, 3 juta 1 hari kali 30 hari, 90 juta. 90 juta kawan. Gak pernah ada segitu uangku. Gak pernah 1 hari itu biar tahu kalian udah paling mentok. Ya pokoknya gak masuk akal itu, gak masuk akal. Tapi kalau kalian percaya sama dia terserah ya. Gak tahu juga ya, gak tahu juga penghasilan dari YouTube itu bisa di markup sama dia, gak tahu juga. Makanya tadi polisi ya Polda Metro Jaya mengatakan bahwa ini nggak logis. Emangnya apa namanya polisi ini nggak ada punya kenalan YouTuber. Tinggal nanya aja, tinggal telepon aja sama Grifanani atau telepon aja Sibil atau telepon aja orang-orang yang anggota YouTuber Nusantara yang kemarin udah diperiksa. Tanya dulu, kau berapa viewmu segini? Berapa penghasilanmu segini? Nah, tapi Roy Suryo nggak segini. Penontonnya kok bisa dapat 3 juta 1 hari? Biar diterangkan, bersedia juga Opung Parbila jadi saksi ahli. Aku mau. Ada aja. Makanya dibilang nggak logis ya. Jadi aku akan bacakan rinciannya ya. Ini aku nggak hoax ya. Ini karena memang aku membaca daripada media ya. Kita lihat ini ya. Dari total 206 juta yang ia tuntut,
sebanyak 106 juta masuk dalam kategori kerugian material. Kerugian ini bersumber dari berhentinya aliran dana dari akun YouTube miliknya selama masa penahanan yang estimasi mencapai Rp 12 juta. Ya, 12 juta. Penahanan 4 hari, 1 hari 3 juta. Aduh, selain itu, ya beban operasional hukum menjadi komponen terbesar. Pemohon harus mengeluarkan 20 juta untuk 4 sesi konsultasi hukum dari PT Konsultasi dan Kerjasama Indonesia. Biaya litigasi tim advokasi dipatok Rp 30 juta, ditambah biaya transportasi, makan, dan keperluan sidang. Untuk 11 advokat selama 3 hari, selama 8 hari yang mencapai 44 juta rupiah. Ya, konsultan katanya, konsultan hukum dia bayar 20 juta. Ya, setelah itu biaya litigasi tim advokasi itu 30 juta. Ya, setelah itu makan, keperluan sidang untuk 11 advokat selama 8 hari mencapai 44 juta. Satu orang dalam tim kuasa hukum dihitung sebesar 500.000. Total ada 11 advokat dalam tim tersebut sama dengan 44 juta. Urai kuasa hukum di hadapan majelis hukum. Coba bayangkan kalian, udah diuraikan gitu ya. Di YouTube 12 juta, konsultasi hukum 20 juta. Ngapain kok konsultasi hukum ke sana kalau temanmu banyak di samping? Aduh, minta maaf Roy, minta maaf. Kurasa aku duluan udah ngerjain laporan dari dulu ini ya kerjanya. Iya betul. Harga pena, ya harga pulpen 5.000 bisa gue bikin jadi 15.000. Harga buku yang tadinya 7.500 bisa gue bikin jadi 50.000. Bisa, banyak caranya itu. Masa bisa pun parapilak? Ya bikin aja sampulnya dari apa? Dari anyaman rotan. Bikin situ buku tebalnya 44 lebar, ya covernya dari anyaman rotan. Mahal itu. Aduh, jadi itu deh rincian daripada ya kerugian-kerugian yang dituntut oleh Roy Suryo dan teman-temannya ya. Tapi ingat ya, itu hanya sekedar tuntutan ya. Jadi kalau masalah dikabulkan atau tidaknya itu tergantung hakim. Kalaupun dikabulkan, apakah sebagian, entah sebagian besar, sebagian kecil, itu tergantung dari hakim. Menunggu keputusan hakim. Kan begitu ya, kita akan lihat. Kita akan dengarkan dari hakim. Apakah hakim akan mengatakan bahwasanya tidak ada dasarnya Roy Suryo minta kerugian, minta ganti rugi kepada pihak terlapor atau tergugat Polda Metro Jaya sebesar 206 juta. Maka oleh karena itu, yang layak untuk diterima Roy Suryo sebagai pemohon adalah sebesar 205.000. Kan begitu ya kan? Mau bilang apa kalian? Udah nggak bisa ngomong apa, sebentar dulu 205.000. Kalau tahu kayak gitu ngapain digugat? Nah, ya kan sekarang kan mereka keinginan mereka. Ya kan kalau misalnya di gugatannya diterima, ya dapatlah itu 206 juta. Kalau nggak diterima ya 205.000. Ya lumayan tuh daripada nggak dapat. Aduh, udahlah. Jadi kalau ku bilang sama kalian, ya, Roy Suryo ini nggak terima kalau dibilang dia ini ngulur-ngulur waktu. Padahal sebetulnya pada prakteknya, pada prinsipnya seperti itu. Kan begitu. Coba dong, berani dong sama seperti Tipa. Langsung aja sidang pokok perkara. Nggak usah pra-peradilan pertama, kedua, ketiga, sampai berapa kali pra-peradilan rencananya? 12. Apa aja yang mau kau peradilan kan? Nanya aku. Ada sampai 12. Udahlah Roy. Framing kalian itu yang jahat kali. Bapak Joko Widodo seakan-akan sekarang gini ya, orang ini suka-sukanya gitu loh. Ketika mereka ini dikejar-kejar dengan yang namanya persidangan, mereka mengatakan bahwasanya ini nggak bisa lagi dilanjutkan prosesnya ini, kan begitu ya.
setelah itu mereka ada prapit, ya, ada juga eksepsi, ya. Nah, setelah diajukan eksepsi, ya, mereka sudah persiapkan 2 jawaban yang berpihak kepada mereka. Jawaban pertama ketika ditolak, ya, maka mereka akan menarasikan ini akan, ya, masih akan. Kemungkinan menurut Opung Parbelak, ya, mereka akan memframing lagi bahwasanya, ya, pengadilan pun juga mendapatkan intervensi, kan begitu, ya. Dan juga setelah diterima, ya, ada pula yang bilang bahwasanya ini adalah settingan. Karena apa? Ini membuktikan bahwasanya Bapak Joko Widodo tidak perlu lagi membuktikan ijazahnya di persidangan. Mau kalian apa? Arepmu apa? Asem. Semua kepengen kalian yang ngatur di negara ini. Kacau. Ya udahlah, ya. Jadi kita akan lihat bagaimana berjalannya proses ini. Katanya sidangnya nanti akan 6 Agustus, ya. Kita akan lihat apakah gugatan Roy Suryo diterima atau tidak. Apakah Polda Metro Jaya harus mengeluarkan uang sebesar 206 juta? Apakah memang betul akan masuk ke rekening yayasan? Kita akan lihat nanti. Itu dulu Opung Parbelak. Salam NKRI, harga mati.